Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita berada di Forum International Conference on Social Science and Humanities atau ICOSA 5, dan pada kesempatan kali ini ada 5 presenter yang semua adalah dari Indonesia, dan aturan untuk presentasi adalah dengan durasi waktu 10-15 menit. Kemudian nanti perkenalkan diri dan presentasi selama 10-15 menit. Kemudian jika ada yang tanya jawab, silakan nanti bisa dilakukan. Untuk yang pertama, first presenter adalah Mas Imam Subedi. Silakan untuk mempresentasikan artikelnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari salah satu peserta bernama Imam Subedi dan bersama Prof. Saputro, karya kami dari tulisan-tulisan ini. Judul kami adalah konsep pengembangan kurikulum dan pembelajaran program Doktor Pendidikan Agama Islam KNI. Tulisan ini berangkat dari beberapa persoalan. Yang pertama adalah dari COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, telah mempengaruhi proses kehidupan dalam sektor kehidupan manusia, termasuk dalam konteks pendidikan, dan termasuk di pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah masih kita temukan di beberapa persoalan-persoalan kaitannya dengan tenaga pendidikan yang belum sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki, baik dosen-dosen atau guru, terutama dosen di perguruan tinggi yang masih membutuhkan kualitas guru yang baik di sana. Selain persoalan itu adalah mutu pendidikan di Indonesia masih di posisi yang sangat jauh dalam konteks dengan dunia dan dalam konteks hitungan di Asia. Ini beberapa ranking dunia pendidikan di Indonesia masih di bawah, jauh di sana. Untuk melampaui ke sana masih beberapa kampus yang bisa untuk mencapai ke sana. Kemudian yang keempat adalah tentang persoalan mahalnya pendidikan yang menjadi problem tersendiri, di mana mahalnya pendidikan ini juga berdampak kepada sedikitnya mahasiswa-mahasiswa yang bisa untuk mengikuti pendidikan, yang bisa membayar dengan mahal, dan itu beasiswa-beasiswa yang hari ini diberikan kepada calon mahasiswa itu belum sepenuhnya bisa menjawab persoalan itu. Kemudian yang berikutnya adalah produk pengangguran, di mana produk pengangguran ini adalah yang semakin hari semakin banyak, khususnya di dunia pendidikan keagamaan Islam di PTKI ini sana. Nah, sehingga persoalan-persoalan ini yang kemudian telah berdampak kepada bagaimana menyelamatkan pendidikan yang kaitannya dengan kurikulum. Sehingga dalam konteks ini kami akan mencari dalam tulisan ini akan mencari tentang fokus permasalahannya adalah bagaimana konsep kurikulumnya, kemudian tahapan-tahapan dalam pembentukan kurikulum di program Doktor Pendidikan Agama Islam Yayan Salatiga, sarjana Yayan Salatiga. Nah, di dalam konteks ini metode yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan 3 cara yang kita mendapatkan data itu tersebut, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di wawancara ini kita coba akan mencari data-data yang berkaitan dengan data tersebut.
baik pengelola maupun mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Nah, observasi kita akan melihat secara langsung, walaupun di masa online ini kita akan melihat secara langsung bagaimana perguruan tinggi ini menyiapkan secara konkret kurikulum yang telah diberikan kepada mahasiswanya atau dalam lembaganya di sana. Nah, dokumentasi kita juga dapatkan dari proses bagaimana pembentukan penyusunan kurikulum yang ada di dalam program doktor tersebut. Nah, lokasi penelitian yang kita ambil adalah program studi doktor pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Salatiga. Dengan analisis yang kita gunakan adalah merangkum dari beberapa tadi sistem secara sistematis, yaitu observasi, wawancara, dan lain sebagainya yang tentu diverifikasi dengan data tersebut yang akan menemukan hasil penelitian yang kita dapatkan di sana. Itu metode yang kita gunakan. Nah, ini teori yang kita gunakan menurut Profesor Sutrisno mengatakan bahwa di dalam penyusunan kurikulum di perguruan tinggi ini yang mengacu pada KKNI, KKNI adalah Kualifikasi Nasional Indonesia, yang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana ini adalah jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi pendidikan Indonesia selama ini. Nah, kita melihat dengan ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini untuk mencari bagaimana analisis yang digunakan nanti. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan, di mana kebutuhan yang ingin diberikan. Kemudian yang ketiga adalah penetapan profil lulusan, bagaimana gambaran lulusan nantinya, dan yang keempat adalah lulusan capaian pembelajaran, serta bagaimana membentuk profil mata kuliah sana. Sehingga ketika kita mengambil teori ini, kata Prof. Sutrisno, dan kemudian akan mendapatkan hasil yang kita dapatkan di lapangan, bahwa program doktor pasca sarjana atau program doktor pendidikan agama Islam di pasca sarjana IAIN Salatiga ini, yang pertama dengan analisis SWOT-nya adalah, yang pertama adalah teologi, didasari dengan sebuah teologi, di mana teologi ini dikembangkan berdasarkan Al-Quran dengan konsep hadrah al-nas, dan keilmuan, terus hadrah al-ilm. Apa yang dimaksud dengan hadrah al-nas ini? Hadrah al-nas ini adalah sumber ilmu atau kemajuan peradaban itu yang bersumber dari wahyu, di mana Al-Quran sebagai sumber ilmuwan. Nah, kemudian hadrah al-ilmu yang dimaksud di sini adalah sumber ilmu ini untuk dikaitkan dengan ilmu kealaman, di mana ilmu kealaman akan berkaitan dengan ilmu yang dari wahyu. Artinya dalam konteks ini akan mengkolaborasikan dalam konsep ilmuannya. Kemudian yang kedua adalah filosofis. Analisis yang kedua adalah filosofis, di mana filosofi ini adalah dengan inklusif dan humanis, kultural, perpaduan global dan universalisme, dan lokalisme dan partikularisme, di mana kita akan mempertimbangkan persoalan-persoalan global, persoalan-persoalan yang universal, di mana yang sifatnya adalah mendunia, itu akan menjadikan perhatian secara khusus di sini. Yang ketiga adalah sosiologis, di mana dalam konteks ini kita akan mempertimbangkan, melihat, memperhatikan, mencerna tentang kaitannya dengan keberagaman suku, bangsa, budaya, agama. Dan secara psikologis, bagaimana program doktor ini akan bisa membentuk akhlak, karena tujuan pertama dalam konteks pendidikan adalah akhlak, membentuk akhlak di sana. Dan yang kelima adalah hukum, di mana di dalam dasar pelaksanaan program doktor ini adalah harus disesuaikan dengan undang-undangan yang berlaku, baik undang-undang yang sifatnya umum sampai teknis di dalam proses pelaksanaan program doktor tersebut. Yang kedua, kita temukan di lapangan bahwa analisis kebutuhan ada dua di dalam konteks ini. Yang pertama adalah penggunaan lulusan.
pengguna lulusan ini ada beberapa item ya, di antaranya adalah akademisi, karena dokter yang program dokter ini adalah produk dokter yang akan menjadi seorang akademisi, kemudian seorang ahli peneliti di bidang pendidikan agama Islam. Dan tentu ini selain itu adalah akan sebagai reviewer dan seterusnya di sana. Ini kebutuhan yang ada di lapangan yang akan jadi pertimbangan tersendiri di konteks stakeholder tersebut. Nah, ketika kita melihat ini program dokter yang dilakukan oleh Yayasan Salatika ini sudah melibatkan beberapa ahli bidang tersebut di dalam forum-forum ilmiah, di antaranya adalah workshop yang telah dilaksanakan di Solo, di kampus, dan menggunakan Google Form untuk mencari data-data tersebut untuk menguatkan apa yang diinginkan di lapangan kaitannya dengan stakeholder. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan yang kedua adalah di mana mahasiswa sangat membutuhkan tentang kaitannya dengan pengembangan materi disipliner. Apa yang dimaksud multidisipliner ini adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu atau apa saja untuk menguatkan kaitannya dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di pendidikan agama Islam. Mahasiswa membutuhkan pengembangan hasil riset, publikasi ilmiah, khususnya di bidang pendidikan Islam. Karena ini adalah program dokter yang ada di Yayasan Salatika, mencari bagaimana persoalan-persoalan yang sifatnya mencari jawabannya di sana. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dalam penetapan profil di program dokter tersebut, ingin melihat membentuk, kemudian menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah akademisi, di mana akademisi ini seorang ahli akademisi betul menguasai ilmu tentang kaitannya pendidikan agama Islam dan multidisipliner di sana. Konsultan dan reviewer hari ini banyak artikel-artikel jurnal ilmiah baik internasional maupun nasional yang membutuhkan tentang kaitannya dengan isu-isu terkini tentang pendidikan agama Islam, di mana dokter pendidikan mempunyai integritas intelektual dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan berbasis multidisipliner dan mampu menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi, memecahkan problematika yang ada di sana, khusus di bidang sektor pendidikan agama Islam. Nah, tentu profil ini harapan besar di program dokter tersebut mampu memecahkan persoalan-persoalan isu-isu pendidikan agama Islam atau persoalan pendidikan agama Islam secara umum di sana. Nah, kita juga temukan hanya sedikit di program dokter di Indonesia ini masih terbatas khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Yang berikutnya adalah bagaimana mencapai atau merumuskan capaian pembelajaran. Dalam penguasaan pengetahuan, capaian pembelajaran ini adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, di mana pengetahuan atau keterampilan umum ini seperti misalnya contohnya adalah filsafat ilmu, di mana ini sebagai dasar untuk menguatkan, mengembangkan dalam ilmu yang lainnya, masuk filsafat pendidikan dan teori yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Ini gambarannya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah penguasaan pengetahuan umum dan penguasaan pengetahuan khusus. Ketika kita ingin melihat bagaimana capaian pembelajaran yang dipelajari di program dokter Yayasan Salatika. Berikutnya adalah pembentukan mata kuliah. Jadi pembentukan mata kuliah dalam perspektif KKN, mengacu pada KKN ini adalah diawali dengan capaian pembelajaran yang memuat tiga hal. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah keahlian, yang dipadukan dengan hasil analisis rumusan kompetensi lulusan. Dan bahan kajian yang sehingga akan membentuk sebuah nama mata kuliah dengan bobot sistem kredit semester. Karena ada salah satu syarat di mana di sebuah program studi ada sekian SKS dan sekian mata kuliah. Dan kami melihat di pembentukan mata kuliah ini dan memunculkan 13 mata kuliah yang terdiri dari keahlian, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bekal ketika dia lulus nanti atau calon
dokter yang ada di sana. Barangkali itu sedikit tentang kaitannya dengan riset kami yang berjudul tentang konsep pengembangan dan pembelajaran program dokter pendidikan agama Islam berbasis KKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ke presenter selanjutnya, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada presenter pertama, Mas Imam Supri. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan apabila ada yang bertanya. Baik, berarti tidak ada ini ya. Langsung next presenter, Mbak Rizky Parahita Anandi. Yes, Pak. This time is yours. Oke. Izin share screen. Oke. 10 menit ya. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang student readiness for online learning during the COVID-19 pandemic in IAIN Salatiga, rush analysis. Jadi, saya akan menganalisis tentang kesiapan mahasiswa di IAIN Salatiga untuk melakukan pembelajaran secara online, dan ini merupakan penelitian dengan menggunakan analisis pendekatan rush model. Nah, yang melatar belakangi penelitian saya adalah bahwa saat ini kampus-kampus atau institusi atau perguruan tinggi di seluruh dunia sedang menghadapi pandemi sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada perubahan model pembelajaran dari face to face ke online learning. Nah, perubahan yang kita bisa anggap secara tiba-tiba ini bagi beberapa universitas di Indonesia itu memunculkan concern atau isu-isu yang dihadapi oleh mahasiswa. Karena beberapa kampus seperti contohnya IAIN Salatiga sendiri sebelumnya belum pernah mengadakan pembelajaran online atau blended learning. Jadi mahasiswa dan juga dosen belum mempunyai persiapan yang matang atau cukup untuk menghadapi pembelajaran online. Nah, dan di Indonesia sendiri banyak riset atau studi yang dilakukan selama pandemi ini, namun masih fokus terhadap school settings atau keadaan di sekolah ataupun tentang kebijakan. Namun yang benar-benar fokus untuk mengetahui atau melakukan penelitian yang concern-nya itu ke mahasiswa masih sangat kurang gitu. Nah, student readiness sendiri itu bisa diukur menggunakan 5 dimensi ini atau 5 aspek. Yang pertama adalah self-directed learning. Ini tentang bagaimana mahasiswa itu bisa mengarahkan pembelajarannya sendiri, mulai dari membuat planning, kemudian membuat objektif dari pembelajarannya, sampai pada melakukan self-evaluation atau mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua adalah motivation for learning. Jadi mengingat bahwa mahasiswa itu mereka belajar dari rumah tanpa ada dosen atau guru di sampingnya dan juga environment yang ada teman-temannya, maka motivasi dari dalam diri mereka sendiri ini sangat berpengaruh terhadap progres pembelajaran online mereka. Kemudian aspek yang ketiga adalah learner control. Ini bagaimana mereka bisa memanage pembelajaran mereka sendiri. Kemudian computer and self-efficacy, ini lebih kepada bagaimana seseorang atau mahasiswa itu mempunyai ability untuk menggunakan atau mengoperasikan komputer dan internet serta
aplikasi yang ada di dalamnya, contohnya seperti penggunaan Microsoft Word dan juga platform pembelajaran online lainnya. Kemudian yang terakhir, aspek yang terakhir yang digunakan untuk mengukur kesiapan mahasiswa itu adalah online communication self-efficacy. Nah, ini merupakan bagaimana mahasiswa itu tingkat kepedeannya untuk melakukan komunikasi online. Misalkan ingin terlibat aktif dalam diskusi online, kemudian bagaimana dia bisa mempresentasikan, kalau mahasiswa lah mempresentasikan makalahnya di depan teman-temannya secara online gitu. Karena feelingnya mungkin berbeda ketika mereka mempresentasikan atau mereka memberikan pertanyaan itu ketika online dan ketika mereka berada di dalam kelas face to face. Nah, kemudian metode yang digunakan dalam studi ini adalah bentuk studi ini merupakan studi survei yang mana melibatkan 116 mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris IAIN Salatiga, dipilih dari anak semester 3, 5, dan 7. Kemudian datanya itu dikumpulkan menggunakan kuesioner namanya Online Learning Readiness Scale. Ini terdiri dari 18 item dengan 5 poin Likert scale, mulai dari strongly agree sampai strongly disagree. Ini diadaptasi dari Hung yang dibuat di tahun 2010. Kemudian data yang sudah dikumpulkan nantinya akan dianalisis itu menggunakan RAS model dan juga SPSS. Nah, research objektif dari studi ini adalah yang pertama untuk menentukan level dari kesiapan mahasiswa menghadapi pembelajaran online. Yang kedua untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kesiapan mahasiswa antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui apakah ada item dalam kuesioner tersebut yang bias untuk dijawab antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah data itu sudah kami dapatkan, kemudian dianalisis menggunakan RAS model, maka ini hasil yang didapatkan. Jadi kalau di RAS model itu nilai itu dari raw score kemudian diubah menjadi logic value. Dapat dilihat di sini dari mean score-nya adalah 1.30 dengan standar deviation 1.08. Maka diambillah dan ini dibagi menjadi low, moderate, and high level of readiness. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa most of the students itu mereka mempunyai level kesiapan tengah-tengah. Yang ini berarti sebagian dari mereka masih menghadapi beberapa kesulitan ketika pembelajaran online. Dan hanya 14% dari 116 mahasiswa itu mempunyai kesiapan yang benar-benar matang ketika mereka harus menghadapi pembelajaran online. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat di sini, ini adalah right map. Jadi kalau di RAS model dia bisa membuatkan peta. Bisa dilihat di sini semakin tinggi, ini adalah 07911 itu sebagai label mahasiswanya. Jadi semakin tinggi letaknya berarti level kesiapannya itu lebih tinggi dibandingkan mereka yang di bawah, ini berarti level kesiapannya lebih rendah. Nah, untuk contohnya mahasiswa dengan level kesiapan yang tinggi itu adalah mahasiswa dengan nomor 079 dan juga 095. Sedangkan yang rendah itu mahasiswa dengan nomor 025. Nah, mahasiswa dengan kesiapan level tinggi itu mungkin tidak mempunyai isu yang mengganggu mereka, kemudian yang moderate level itu masih ada isu yang mereka hadapi ketika pembelajaran online. Nah, contohnya isu yang mereka hadapi itu adalah mereka masih easily distracted. Jadi ketika mereka melakukan pembelajaran online, mereka masih ke distract atau belum fokus. Jadi mereka kadang masih sambil membuka WhatsApp atau mungkin sambil mencari hal-hal lain di internet gitu. Jadi masih kurang fokus. Nah, kemudian setelah menggunakan RAS model, ini saya menggunakan SPSS, Independent Sample T-Test, untuk melihat apakah ada
perbedaan yang signifikan antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, dari hasil yang kita bisa lihat di screen, kita bisa melihat bahwa nilai signifikannya lebih dari 0,05. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Walaupun kita bisa melihat di sini bahwa min skor dari mahasiswa laki-laki itu sedikit lebih tinggi daripada yang perempuan. Namun perbedaan ini tidak signifikan. Ini berarti bahwa baik mahasiswa laki-laki ataupun mahasiswa perempuan, mereka sama-sama mempunyai level kesiapan yang mirip atau yang sama. Nah, yang ini saya menggunakan RAS model lagi, yaitu tentang differential item functioning. Ini gunanya adalah untuk melihat dari 18 item yang ada di kuesioner, apakah ada item yang bias. Maksudnya bias di sini dalam arti, apakah ada item yang mungkin lebih sulit dijawab oleh mahasiswa laki-laki atau mahasiswa perempuan. Nah, bisa dilihat yang saya kasih panah itu item nomor 1, itu merupakan itemnya berbunyi I feel confident in performing the basic function of Microsoft Office program. Jadi saya merasa lebih pede ketika mengoperasikan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Ini dijawab oleh mahasiswa laki-laki ini sebagai item yang mudah untuk dijawab. Berarti mahasiswa laki-laki itu lebih pede ketika mengoperasikan Microsoft Office dibandingkan mahasiswa perempuan, begitu. Nah, sebagian konklusinya adalah level kesiapan mahasiswa itu masih moderate, jadi masih dosen masih harus lebih struggle lagi untuk mengencourage atau memberikan dukungan kepada mereka, mengingatkan kembali untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan tidak ada perbedaan dari level kesiapan antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa dosen bisa memberikan perhatian yang sama kepada mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, kemudian hasil dari diff atau differential item functioning tadi menunjukkan bahwasanya mahasiswa perempuan itu sedikit lebih tidak pede dibandingkan mahasiswa laki-laki dalam menggunakan Microsoft Word. Mungkin masih kurang atau belum terbiasa. Nah, diharapkan kepada dosen itu untuk memberikan arahan yang lebih atau lebih sering menanyai ke mahasiswa perempuan kesulitan apa yang masih mereka hadapi. Jadi agar nantinya ketika menggunakan Microsoft Office itu sudah tidak ada hambatan lagi untuk mereka. Jadi mereka bisa lebih pede dalam menggunakan komputer atau aplikasi yang ada di dalamnya. Mungkin sekian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu adalah presentasi dari Mbak Rizky Farahita. Ada yang ingin ditanyakan kepada presenter yang baru saja menyampaikan artikelnya? Kalau tidak ada, saya yang tanya ya, Mbak Rizky. Iya, Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang untuk artikel tadi. Nah, saya ingin tanya untuk kontribusi riset yang sudah dilakukan Mbak Rizky itu apa kontribusinya? Tentu untuk kontribusinya sendiri adalah sebagai dosen saya mempunyai gambaran untuk sharing juga ke teman-teman bahwa level kesiapan mahasiswa sendiri ketika mereka harus menghadapi pembelajaran online itu belum semuanya mempunyai kesiapan yang tinggi. Gitu. Dibuktikan dengan tadi lebih banyak mahasiswa yang mereka masih mengalami beberapa kendala. Kalau misalkan dilihat lagi secara detail Pak di paper itu ada beberapa item yang harus ditekankan seperti mereka itu belum bisa memanage waktu, kemudian juga mereka masih terlalu mudah untuk ke distract ketika pembelajaran online. Jadi belum fokus ketika Zoom, mereka masih ada yang sambil buka WhatsApp atau sambil mencari hal-hal lain di internet seperti itu. Gitu ya. Kalau kebaruannya apa? Novelty from your article.
Novelty-nya. Novelty itu kebaruan. Kalau novelty-nya apa kebaruannya? Kebaruan. Mungkin bisa ini Pak, mengembangkan apa teori baru dalam pembelajaran selama pembelajaran online ini, bahwa apa namanya, masih terdapat masalah bukan masalah, masih terdapat hambatan. Jadi ini juga bisa menjadi apa pengetahuan baru untuk beberapa dosen yang saya dan yang lainnya, bahwa masih ada yang harus digenjot lagi. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Mbak Rizky Parahita? Kalau tidak ada, next presenter Mbak Kholifatun Nur Mustafa ya. Yang putri-putri duluan ya. Silahkan 10 minutes for you. Time is yours. Baik Pak, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifatun Nur Mustafa. Saya dari Fakultas Syariah. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang resistensi hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Terkait latar belakang, pembaharuan usia minimum pernikahan di Indonesia itu kan mengalami pembaharuan yang dulunya itu 16 tahun untuk perempuan dan laki-laki itu 19 tahun, namun mulai di tahun 2019 itu antara laki-laki dan perempuan itu sama, yaitu 19 tahun. Namun ketika kita melihat flashback ke belakang, ternyata sebelum adanya pembaharuan usia minimum pernikahan, itu terjadi judicial review yang dilakukan di tahun 2014 dan 2017. Nah, di sini saya memaparkan sedikit terkait judicial review yang dilakukan di tahun 2014 yang diajukan oleh Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan dan beberapa lembaga yang fokus pada perempuan dan anak itu mengajukan judicial review terkait usia anak. Latar belakangnya yaitu karena banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya ketika si anak ini sudah haid pertama, dan mereka menganggap bahwa ketika dia sudah haid maka dia sudah dewasa dan boleh untuk menikah. Kemudian yang kedua alasannya adalah ekonomi dan budaya, karena di sini ekonomi seringkali dijadikan alasan untuk memaksa anak menikah di bawah umur. Kemudian alasan selanjutnya, pengajuan tersebut dirasa bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Karena dengan adanya usia 16 tahun itu dirasa belum matang, sehingga dirasa tidak menimbulkan ketidakpastian. Kemudian beranggapan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah 18 tahun itu sangat mengkhawatirkan untuk anak dan bayi, dan anak. Kemudian alasan di judicial review di tahun 2014 terkait usia minimum pernikahan atau perkawinan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan yang pertama adalah perkawinan itu kan memang dijamin oleh negara, tetapi aturan hukum Islam itu menganjurkan bahwa pemuda itu segera untuk menikah. Nah, kemudian alasan yang kedua itu setiap agama mempunyai standar yang berbeda. Kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak hanya Islam saja yang ada di Indonesia, tetapi Kristen dan yang lain sebagainya, dan mereka mempunyai standar berbeda-beda terkait usia anak untuk menikah. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa ketika nanti usia minimum itu dinaikkan, maka akan mengurangi pernikahan di bawah umur tersebut. Kemudian terkait kan yang di 2014 itu ditolak. Nah, kemudian diajukan lagi, tetapi dengan permohonan yang berbeda, yaitu yang diajukan oleh 3 perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Dulunya beliau bertiga ini mengalami pemaksaan menikah yang dilakukan di
ketika usia 13 tahun itu 1 orang dan yang lainnya itu 14 tahun. Nah, kemudian alasan beliau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu beralasan bahwa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kok bisa perempuan itu batas minimalnya 16 sedangkan laki-laki 19, dan di situ terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan bahwa tuntutan menyesuaikan kebijakan usia minimum perkawinan itu didasarkan pada fatwa bahwa di Indonesia itu menjadi negara yang mendukung adanya CEDAW. Kemudian yang kedua, adanya diskriminasi atas jenis kelamin itu berdampak pada ketidakterpenuhinya anak dan perempuan yang dijamin oleh Undang-Undang 1945, yang mana di situ tidak boleh mendiskriminasikan yang dilihat dari jenis kelamin ataupun yang lain. Nah, PR selanjutnya sebenarnya terkait pembaharuan usia minimum ini baik dan sangat didukung banyak pihak, tetapi di sini yang perlu digarisbawahi ternyata usia minimum yang tadinya diperbaharui menjadi 19 itu tidak membuat pernikahan di bawah 19 itu berkurang ataupun sama sekali tidak terjadi, karena di sini ada aturan terkait dispensasi nikah, yaitu memberikan izin nikah kepada calon mempelai yang berada di bawah 19 tahun dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Nah, itu tercantum di Perma nomor 5 tahun 2019 dan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Nah, di sini saya fokus pada pembahasan di sini saya fokus pada alasan yang diajukan oleh pemohon terkait dispensasi nikah. Kemudian saya ingin melihat apakah hakim itu mempertimbangkan usia anak dari pemohon tersebut. Nah, di sini saya menemukan 2 kasus yang sangat menarik menurut saya. Yang pertama adalah kasus dispensasi nikah nomor 49, ini bisa dilihat di PPT. Alasan dispensasi nikah itu diajukan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai tani. Dia mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang berusia 14 tahun yang akan dinikahkan seorang laki-laki berusia 16 tahun dengan alasan bahwa si perempuan atau anaknya ini sudah hamil 3 bulan. Kemudian hakim serta-merta mengabulkan dengan mempertimbangkan bahwa si perempuan ataupun anaknya sudah hamil 3 bulan. Kemudian penghasilan laki-laki atau calon suaminya itu sudah 700.000 per bulan, dan hakim merasa bahwa 17.000 per bulan itu sudah mencukupi. Kemudian terkait pertimbangan selanjutnya biasanya itu lebih pada kaidah fikih, yaitu menolak terjadinya kemafsadatan itu diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Itu yang pertama. Jadi meskipun usianya 14 dan 16 itu hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian dispensasi atau kasus yang saya temukan kedua itu diajukan oleh seorang ayah yang bekerja sebagai buruh tani, buruh harian. Kemudian ia mempunyai anak di usia 14 tahun juga, yang mana calon suaminya itu 16 tahun. Nah, di sini si anak ataupun si orang tua beralasan bahwa mereka itu sudah kenal selama 5 tahun, bahkan mereka sudah pernah berhubungan suami istri, bahkan istrinya itu sudah melahirkan anak. Nah, di sini hakim juga mengabulkan perkara dispensasi nikah di sini meskipun usianya masih 14 dan 16 dengan alasan bahwa si istri ini sudah melahirkan. Kemudian terkait pertimbangannya seperti yang kasus yang pertama, yaitu menghindari kemafsadatan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa saya sebenarnya sangat mengapresiasi upaya judicial review yang sudah dilakukan 2 kali oleh beberapa lembaga yang akhirnya membuat undang-undang perkawinan
itu menjadi batas usia minimum perkawinan itu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tapi sayangnya undang-undang itu masih ada celah untuk dilakukannya pernikahan di bawah umur, yaitu dengan adanya dispensasi nikah. Seperti yang saya paparkan tadi, hakim cenderung lebih mengabulkan dispensasi nikah yang dilatar belakangi dengan menikah, maksudnya yang sudah berhubungan suami istri, yang entah itu berdampak hamil ataupun sudah melahirkan, tanpa melihat berapa sih usia anak, entah itu 16 dengan 14 ataupun yang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Olifatun. Ada yang ingin ditanyakan kepada presenter tadi? Mas Heru, ada yang ingin ditanyakan? Mas Subki, Mas Heru? Tidak ada. Mikrofonnya, Mas. Mic-nya, mikrofon. Terima kasih, Mbak Ova. Kira-kira tadi yang disampaikan Mbak Ova tadi kemudian dikaitkan dengan kondisi di Salatiga, apalagi Mbak Ova ini kan dosen HKI ya. Kemudian nanti yang akan menjadi aksi nyata Mbak Ova di Salatiga dengan LKBHI-nya di Fakultas Syariah nanti akan program apa gitu, untuk tindak lanjut dari hasil penelitian Mbak Ova tadi. Terima kasih. Baik, ini langsung saya jawab atau gimana, Prof? Iya, silakan dijawab. Langsung aja. Terima kasih untuk Mas Heru yang sudah menanyakan terkait kontribusi apa yang nantinya akan bisa saya kembangkan atau yang lain. Kebetulan di Fakultas Syariah kan memang ada lembaga bantuan hukum, lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang fokus pada hukum, entah itu hukum Islam ataupun hukum umum. Nah, di sini memang belum terfikirkan sampai sejauh itu terkait kontribusi terkait dispensasi nikah ataupun nikah di bawah umur, tetapi nanti harapan saya salah satunya yaitu memberikan edukasi kepada mahasiswa mungkin yang lebih relevan ataupun yang bisa saya lakukan di kelas ataupun yang lain, memberikan edukasi bahwa pernikahan di bawah umur itu sebaiknya tidak dilakukan karena banyak efek ataupun dampak yang perlu dipertimbangkan selain ekonomi dan yang lain sebagainya. Itu. Terima kasih, Mas. Baik, untuk selanjutnya next presenter Mas Heru apa Mas Abduh nih? Enggak. Abdul dulu atau saya dulu ini, Pak? Monggo silahkan Mas Abduh dulu ya, Mas Heru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini akan saya uraikan tentang riset saya yang berjudul tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama Salatiga dalam mempertahankan kota paling toleran di Indonesia. Judul ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena munculnya survei toleransi, yang mana survei toleransi daerah yang dilakukan oleh Lembaga Setara Institute for Democracy and Peace. Dari survei ini menjadikan suatu perhatian penting bagi pemerintah, khususnya Kota Salatiga dan FKUB Kota Salatiga, dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Karena dengan adanya survei toleransi ini menjadikan gempar bagi daerah-daerah yang mana daerah tersebut notabene yang tidak masuk 10 besar dan bahkan yang masuk 10 besar kota yang intoleransi. Dan kebetulan
Kota Salatiga pada saat tahun 2018, 2019, bahkan sampai 2020, Kota Salatiga masuk dalam tataran nominasi 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Artinya 3 tahun berturut-turut karena Kota Salatiga dapat mempertahankan nominasi 10 besar, kalau 2018 nomor 2, 2019 nomor 2, dan nomor 1 di tahun 2020, ini menjadikan peneliti atau saya sebagai seorang peneliti itu ingin mengungkap sebenarnya apa gitu yang menjadikan rahasia kok Kota Salatiga itu bisa mempertahankan dan dengan di tahun 2020 bisa menjadi nomor 1 di tengah-tengah isu agama yang sangat sensitif. Karena kalau kita melihat di Kota Salatiga ini, kalau kita kenal, itu kan banyak ya. Kota Salatiga dinobatkan sebagai kota, kalau simbol foto Kota Salatiga itu kan hati beriman. Selanjutnya juga disebut sebagai Kota Bhinneka Tunggal Ika. Habis itu ada orang yang menyebut Indonesia Mini. Banyak sebutan. Ketika banyak sebutan yang yang diinikan kepada Kota Salatiga, ini menjadi pecut khususnya bagi para pemuka agama untuk mewujudkan dan mempertahankan, khususnya pada nominasi Kota Toleran di Indonesia. Selanjutnya dalam riset ini saya mencoba untuk menguak, atau dalam rumusan masalah itu saya mencoba menguak ada 2 hal, yaitu bagaimana peranan FKUB Kota Salatiga dalam mempertahankan nominasi kota tertoleran di Indonesia. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota Salatiga. Apakah ketika Kota Salatiga itu masuk menjadi nomor 1 di kota tertoleran di Indonesia itu, apakah tidak ada masalah sama sekali tentang agama? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, untuk menguak dari riset ini, saya menggunakan penelitian field research. Jenis penelitian saya yaitu lapangan. Saya menguak di lapangan dengan mewawancarai dari para pemuka-pemuka agama, dari perwakilan Muslim maupun non-Muslim. Langsung terjun di lapangan. Yang kedua, sifat penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif. Yaitu diharapkan dari penelitian ini memberikan gambaran secara rinci serta menguraikan dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan data tersebut. Selain dengan jenis dan sifat penelitian, saya menggunakan pendekatan secara sosiologis, yaitu mencoba melihat suatu fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya, khususnya yang ada di Kota Salatiga, sebagai jalan untuk memahami norma-norma atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena dalam hal ini, peneliti atau saya sebagai seorang peneliti mencoba melakukan eksplorasi pola interaksi antara hukum dengan dinamika sosial yang terjadi serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan ajaran tentang kesadaran hukum masyarakat tentang mentaati dari aturan-aturan yang ada. Karena kalau kita menyoroti tentang kerukunan umat beragama, khususnya di Salatiga ini, yang paling disorot adalah tentang izin pendirian rumah ibadah. Nah, pendirian rumah ibadah di Kota Salatiga ini, itu kan semuanya diatur oleh aturan menteri, yaitu di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan Menteri Agama. Tetapi dalam fakta atau real di lapangan, FKUB juga mengalami kendala-kendala, khususnya ketika
mendirikan mendirikan tempat ibadah yang mana tempat ibadah tersebut ternyata di dalam aturan itu tidak mengakomodir sekte-sekte agama. Kita tahu semuanya ada beberapa agama yang mana agama tersebut ada sektenya. Ada sekte A, B, C, dan D. Nah, di dalam aturan ternyata tidak ada atau tidak mengakomodir tentang sekte-sekte agama. Walhasil ketika tidak mengakomodir tentang sekte-sekte agama, akhirnya terkadang antara sekte yang satu dengan sekte yang dua, walaupun agama sama agamanya, akhirnya crash hanya karena apa? Tentang pendirian rumah ibadah. Itu pertama. Terus yang kedua tentang pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis agama bagi etnis agama tertentu. Di sini tidak saya sebutkan etnis agamanya, tetapi ada tentang pemulasaran jenazah. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri di tengah-tengah kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Tetapi itu semuanya bisa ditengahi, yaitu dengan Dengan Pemkot memfasilitasi selama masyarakat yang ditempati itu menerima. Itu berkaitan dengan riset yang saya coba munculkan tentang peran FKUB dalam mempertahankan kota paling toleran di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kepada Mas Abdi? Kalau tidak ada, kita sambut presenter yang terakhir, yaitu Mas Heru. Silakan untuk mempresentasikan karya ilmiahnya selama 10-14 menit. Mic-nya Mas Heru, mikrofonnya. Mikrofon, mic-nya Mas Heru. Mas Heru, mic-nya. Mic. Ya, akhirnya ketemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf karena sudah paling akhir dan sudah ngantuk semua ini. Jadi semoga bisa selesai dalam waktu 10 menit karena ini materinya nanti sebenarnya padat, Pak, tapi di tulisan kali ini akan saya buat simple gitu. Jadi di sini saya menulis tentang Karen Horney's coping styles on identity design, where shall we go this summer. Jadi saya akan membahas bagaimana teknik coping stylesnya Karen Horney, seorang psikiatris, dalam yang digunakan oleh Anita Desai dalam novelnya Where Shall We Go This Summer. Nah, jadi tulisan ini adalah bentuknya literary criticism atau kritik sastra yang fungsinya adalah untuk membandingkan atau menganalisa dan menginterpretasi atau bahkan mengevaluasi karya sastra. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menganalisa teknik apa saja yang digunakan oleh tokoh utama dalam Where Shall We Go This Summer ini dalam menghadapi permasalahan. Jadi pisau analisanya di sini adalah psikoanalisis. Jadi kalau kemudian nanti ditanya manfaatnya apa, maka jelas sekali bahwa dari pengertiannya psikoanalisis sendiri adalah seperangkat teori psikologi dan teknik terapi yang biasanya menggunakan teorinya Sigmund Freud. Nah, ini kenapa saya kemudian kasih titik-titik dan saya kasih di bawah, karena ya sebenarnya tidak harus pakai teori Sigmund Freud sebenarnya, tapi kemudian ini saya tambahi karena memang dari background dari Karen Horney sendiri, yaitu dia termasuk sebagai New Freudian, atau dia itu pemikir Freud tapi yang memperbaharui. Jadi Freud punya beberapa murid, kemudian termasuk Karen Horney ini, kemudian Carl Jung dan seterusnya,
ada Erikson dan seterusnya. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang Karen Horney sendiri. Nah, jadi New Freudian ini adalah salah satunya adalah Karen Horney adalah murid dari Sigmund Freud, termasuk malah justru perempuan pertama yang menjadi murid Sigmund Freud. Jadi Horney ini dia sepakat dengan Sigmund Freud tentang bagaimana pentingnya pengalaman ketika masa kecil bagi seseorang, tetapi Karen Horney tidak setuju dengan Sigmund Freud yang terlalu fokus kepada jenis kelamin atau seks, dan kemudian Karen Horney ini lebih fokus kepada social environment dan efek efek dari sosial, efek masyarakat terhadap personality. Kalau Sigmund Freud itu selalu fokus kepada jenis kelamin, kalau perempuan pasti seperti ini, kalau laki-laki pasti seperti ini, tapi Karen Horney dia lebih mengembangkan teorinya kemudian bahwa ternyata culture atau budaya itu juga sangat penting dalam perkembangan budaya manusia, seorang manusia. Nah, kemudian Karen Horney ini percaya bahwa ada potensi yang ada dalam diri manusia yang itu terlepas dari masa kecil. Jadi sebenarnya kepribadian itu masih bisa bertumbuh. Maka kalau Sigmund Freud mengatakan bahwa kalau ketika masa kecilnya tidak bahagia, maka masa tuanya akan tidak bahagia, kan gitu. Maka kalau Karen Horney sebagai psikiatris tidak, bahwa nanti akan ada potensi-potensi kebahagiaan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa masa kecil saya tidak bahagia misalkan, ya sudah, tenang, masih ada masa tua yang bisa kita buat bahagia, kan gitu. Itu adalah Karen Horney. Nah, kemudian juga tidak percaya dengan penis envy-nya Freud, bahwa perempuan itu iri dengan laki-laki karena punya penis. Nah, kalau Karen Horney tidak setuju dengan itu, karena sebenarnya apa? Sebenarnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian privilege-nya laki-laki terhadap perempuan itu bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena apa? Karena culture-nya itu. Jadi bukan karena jenis kelamin, tapi karena culture yang berbicara sebenarnya. Kan gitu. Kita lanjut ya. Nah, Karen Horney ini kemudian dia berfokus kepada anxiety. Anxiety itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kecemasan. Jadi setiap diri orang itu punya kecemasan di dalam dirinya. Maka kemudian dia punya self defense itu. Bagaimana caranya kemudian dia menghandle anxiety itu. Maka dia mencetuskan ada 10 neurotics. Jadi kebutuhan neurotik itu ada affection and approval, dia butuh kasih sayang, kemudian dia butuh powerful partner, dia butuh pasangan yang kuat, kemudian dia butuh kekuasaan, dia butuh untuk membatasi, dia ada kebutuhan juga untuk mengeksploitasi orang lain dan seterusnya. Ini ada 10 ya. Nah, ini nantilah yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan keluar dari anxiety-nya itu. Bagaimana dia menghadapi sebuah permasalahan atau tekanan. Nah, kemudian Karen Horney ini kemudian mewacanakan 3 styles of coping. Dari 10 tadi kemudian ada 3 cara, 3 teknik bagaimana dia bisa mengatasi sebuah problem. Yang pertama adalah moving toward people. Jadi ketika ada masalah, dia cenderungnya apa? Dia cenderungnya kemudian menuju kepada orang lain, kemudian berafiliasi, kemudian dia saling curhat dan seterusnya. Ini adalah moving toward people. Jadi dia justru butuh relationship untuk mengatasi masalah. Nah, ini biasanya ketika masa kecilnya dia memang hidup dengan orang tuanya, dia dependent dengan orang tuanya dan seterusnya. Maka cenderungnya ketika dewasa pun dia juga butuh diterima, kemudian butuh kasih sayang dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah moving against people. Ini justru dia malah menyerang. Jadi ketika dia punya tekanan, dia cenderungnya malah menyerang orang lain. Jadi ketika dia merasa tertekan, dia malah defensif. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, biasanya dia nanti malah menjadi orang yang suka mengeksploitasi orang lain ini biasanya. Jadi kalau ada yang suka mengeksploitasi temannya atau bawahannya, nah itu mungkin jadi dia adalah tipe yang kedua ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian moving away from people. Nah, kalau ini dia cenderungnya menyendiri. Jadi dia cenderung menjauhi pertemanan, dia menjauhi untuk berpasangan dan seterusnya. Nah, ini dia biasanya ada yang seperti ini, ketika punya tekanan, ada tekanan dia malah justru menjauh dari orang lain. Tapi tidak menyerang atau tidak mendekat, tapi dia menjauh. Nah,
Kemudian kita masuk ke antitesa desai. Tadi adalah pisau analisa yang saya gunakan. Kemudian ini adalah antitesa desai. Kita masuk ke penulisnya. Jadi saya dulu waktu S2, tesis saya juga tentang ini. Kalau di India namanya tesis ya. Kalau disertasi itu malah S3. Mungkin agak berbeda dengan di Indonesia ya. Nah, atau ini ya, tugas akhir saya itu tentang antitesa desai, tapi saya menganalisa 3 novel ini. Jadi dia itu pasti tentang bagaimana koneksi antara laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana karakter perempuan itu kemudian frustasi, terasing dari society-nya, atau bahkan terasing dari suaminya sendiri, kan gitu. Ini adalah tipikal antitesa desai. Lanjut ya. Nah, adalah Where Shall We Go This Summer. Ini adalah sebuah novel yang legendaris kalau di India. Dan saya kira di Barat juga ini legendaris ini. Jadi ada seorang Sita dan Raman. Kalau dalam mitologinya itu Sita itu sangat sangat penurut kepada Raman. Kalau di sini justru malah Sita ini dia rebel. Rebel itu apa ya? Rebel itu dia suka memberontak. Jadi dia punya 4 anak tinggal di Bombay. Kemudian dia melihat kondisi yang ada di Bombay itu, kemudian dia merasa merasa tertekan karena ini tidak manusiawi sekali kehidupan di sini gitu. Dia melihat bagaimana kokinya berantem dengan pembantunya, atau melihat anaknya itu sangat dia suka membanting sesuatu. Jadi dia tuh merasa bahwa saya itu harus pergi lagi. Nah, akhirnya apa? Si Sita ini kemudian pergi ke tempatnya ketika masih kecil di Pulau Manori untuk untuk menghindari stresnya itu. Nah, maka kemudian ada 3 cara yang dilakukan oleh Sita ketika menghadapi tekanannya. Ini tadi sudah sama seperti yang di atas. Jadi moving away from people itu ketika apa? Ketika moving against people itu apa? Ketika si Sita itu kemudian memberontak kepada suaminya. Dia bahkan bilang suaminya tuh suka bisnis, kemudian terlalu fokus dengan bisnisnya, kemudian si Sita selalu memberontak lah. Kenapa sih terlalu suka dengan bisnis? Kenapa sih terlalu senang bergaul dengan orang-orang itu? Orang-orang itu kan dia animal, dia itu kan hewan dan seterusnya. Jadi dia introvert, personality-nya pesimis. Jadi ini adalah karena dia moving against people. Dia memberontak dan menyerang. Nah, kemudian ketika Sita memberikan diri untuk pergi dari Bombay menuju ke tempat masa kecilnya, maka dia adalah moving away from people. Jadi dia justru menghindari orang-orang. Karena apa? Dia ingin saving her mind. Jadi dia ingin menyelamatkan pikirannya. Kemudian dia mencoba untuk moving away from Raman. Kemudian moving towards people, tidak bisa dipungkiri bahwa Raman adalah suaminya. Maka tetap saja dia butuh kasih sayang dari seorang suami, dia butuh kepada Raman. Ketika Raman datang untuk menjemputnya lagi, ya tetap mau, karena memang pada dasarnya ada neurotik itu untuk acceptance tadi loh, untuk supaya bisa diterima. Maka ini adalah yang dilakukan oleh Sita. Maka konklusinya adalah ada 3 coping style yang dilakukan oleh Sita dalam novel ini, yaitu moving toward people, moving against people, dan moving away from people. Jadi ini gunanya adalah supaya nanti ketika kita menemukan seseorang yang yang kok suka menyerang orang lain atau suka menyendiri, maka kita bisa tahu bahwa ini teorinya Karen Horney nih, gitu, yang tadi 3 tadi. Maka ya udah, kita jadi tahu bagaimana cara untuk menanganinya, terutama ketika kita sebagai dosen ya, ketika ada mahasiswa kita yang seperti ini, maka kita bisa tahu bagaimana cara menanganinya. Saya kira itu, Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk demikian presentasi dari Pak Heru. Untuk selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kepada presenter? Mbak Rizky tanya apa? Mungkin saya, Prof. Silakan Mas Imam. Oke. Terima kasih, Prof. Sangat menarik di risetnya Mas Heru tadi. Saya melihat ending keistimewaannya Mas Heru paling kontribusi di dalam riset itu apa gitu kira-kira? Ya, karena ini adalah psychoanalysis, maka kemudian ini berguna bagi kita, apalagi seorang dosen ya.
Karena saya sebagai seorang dosen selain peneliti, maka saya harus tahu ketika saya menghadapi mahasiswa atau saya menghadapi sesama dosen, bahwa misalkan menghadapi siapa ya, Mbak Rizky misalkan, oh kok Mbak Rizky sukanya menyendiri ya, berarti dia adalah moving away from people, maka saya akan tahu, oh ini neuroticsnya yang mana ini kan gitu, maka kemudian kita bisa untuk bisa menyelami seperti itu. Jadi psychoanalysis ini kan gunanya ya untuk ini ya, sebenarnya untuk terapi juga bisa bagi seorang konselor kayak Pak Subki ini kan konselor. Jadi jelas ya, kalau Pak Subki ini jelas ahli dalam bidang psikoanalisis. Jadi gunanya kalau di dunia sosial juga itu berguna untuk bagaimana kita bermasyarakat. Kemudian di dunia akademis juga sangat bermanfaat karena kita bisa menyelami kepribadian seseorang, kemudian kita bisa tahu cara menangani itu. Karena Karen Horney ini kan juga seorang psikiatris ya. Jadi dulu tinggal di Jerman, kemudian pindah, kemudian mendirikan klinik seperti itu, istilahnya lah. Kalau dalam kita klinik psikolog gitu, klinik psikologi itu. Kemudian dari penelitiannya menemukan itu. Kemudian dia dinobatkan sebagai salah satu new Freudian karena dia berbeda dengan Freud di dalam beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi di slide. Ngaten suwun. Thank you. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, tadi sudah presentasi semua dan akan ditentukan satu presenter terbaik atau best presenter, tapi nanti menunggu dari panitia pusat yang ada di Malaysia dan akan diumumkan besok sore siapa yang akan menjadi yang terbaik di forum ini dan akan mendapatkan sertifikat best presenter. Semoga nanti dapat bermanfaat dan sampai ketemu di IKOSAH 6. Selain IKOSAH 6 ada NAKOS, ada berbagai kegiatan ilmiah lainnya. Setahun itu ada 6 kali, silahkan jika ingin bergabung, dan di situ juga ada penulis ya, perkumpulan penulis Malaysia, di mana di situ juga akan bertukar pengalaman, buku, kemudian hasil-hasil riset yang lainnya, serta ada berbagai kegiatan ilmiah, kontes riset, dan seperti olimpiade juga, baik itu sains maupun dari sosial humanitis, dan masih ada yang lainnya lagi. Bagi artikel yang terpilih akan menjadi best paper dan juga akan dipublikasi di jurnal internasional. Tapi jika tidak terpilih maka akan publish di proceeding yang ada di iConference. Kami atas nama Panitia International Committee mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, terutama kepada all presenter from Indonesia. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.